Kehormatan Dewan itu bekerjanya gimana sih? Oh iya, DPR diam karena sudah dapat bagian. Kali ini bintang tamunya adalah selain anggota DPR RI, yaitu yang lagi viral kali ini adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Karena hari ini mereka ada memanggil seorang Mahfud MD, menteri juga ex officio-nya Kompolnas dan juga ketua IPW, benar ya Pak? Yaitu bintang tamu kita hari ini adalah Kiai Maman Imanul Haq, Komisi 8 dan juga Mahkamah Kehormatan Dewan. Betul. Apa kabarnya Pak? Baik Bu, terima kasih diundang di podcastnya Kamil Petir. Dan kelihatannya kemarin langsung rame ya pas pengacara Barada diundang. Bukan hanya di kita juga, memang karena lagi Indonesia ini dipenuhi dengan berita-berita tentang Pak Sambo CS dan kekaisarannya. Nggak telat Pak, kalian baru manggil dan berbunyi tentang isu ini saat ini. Nggak telat, menurut kita sih kayaknya agak telat ya Pak. Iya, kita membaca juga, mendengar beberapa komentar dari termasuk Pak Mahfud MD dan juga beberapa netizen bahwa DPR dianggap diam dan telat. Tapi pertama, DPR bekerja sesuai dengan konstitusi. Jadi kita tetap komentar, tetap melakukan upaya-upaya pengawasan, mempertanyakan kasus ini. Tetapi untuk langsung mengundang Kapolri, mengundang juga Pak Mahfud MD, memang ketika itu kita reses. Baru masuk kemarin tanggal 16 Agustus. Padahal kita tahu bahwa kejadian itu berlangsung waktu Juli dan rame-ramenya tanggal 11 Juli kan, baru rame. Nah inilah yang membuat kita akhirnya hari ini kita menyebut, misalnya Komisi 3 manggil Pak Mahfud MD, lalu mengambil Pak Sigit sebagai Kapolri, dan kita MKD pun mengundang dua tokoh penting itu, Pak Mahfud MD dan juga Ketua IPW Pak Mas Sugeng. Nah, ya balik lagi ke terlalu terlambat, udah sebulan lebih. Sebenarnya Mahkamah Kehormatan Dewan itu bekerjanya gimana sih? Anggota DPR RI itu gimana kerjanya? Maksudnya apabila ada laporan, kan udah laporan katanya. Pengacaranya udah laporan terus ke DPR juga, nggak ada tanggapan tuh Pak. Kalau MKD itu berkaitan dengan soal etik. Jadi di MD3 wewenang kita adalah menjaga etika anggota DPR RI. Nah, kita bekerja dengan dua cara. Satu lewat ada pengaduan, yang kedua misalnya kita langsung tidak lewat pengaduan, tetapi kita langsung manggil untuk melakukan klarifikasi. Nah, kasus ini adalah berkaitan dengan pernyataan di online dari Pak Mahfud MD, ada komunikasi dengan anggota DPR RI menerima uang, termasuk juga ada aliran dana itu diucapkan oleh Ketua IPW. Nah kita klarifikasi. Telat Pak, menurut kita, karena maksudnya gini, anggota DPR RI itu kenapa muncul begitu? Karena kalian diamnya kali anggota DPR itu dianggap ada aliran dana ke DPR. Ya makanya kita undang Tadi kita undang Pak Mahfud MD. Pertama, apakah betul Pak Mahfud MD menyatakan ada komunikasi? Artinya Mr. PS ini melakukan komunikasi dengan Kompolnas, dengan apa dan sebagainya. Nah termasuk dengan anggota DPR, tadi pernyataannya. Nah, lalu Pak Mahfud katakan kalau komunikasi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tetapi yang bahaya itu adalah bila komunikasi itu menyangkut bagaimana skenario PS itu nanti Sambo ini membuat dia bisa melancarkan prakondisional atas sebuah skenario yang dia buat dengan kejahatan yang dia lakukan. Dan ketika kita klarifikasi apakah ada betul enggak itu dan sebagainya. Pertama Pak Mahfud mengatakan kita hanya sekedar memberikan pernyataan dan ternyata itu tidak ada komunikasi. Berarti asal-asalan dong seorang Mahfud MD justru membuat isu. Bukan membuat isu, itu kan pernyataan di sebuah online yang tidak utuh. Di sebuah podcast malah dengan Deddy Corbuzier misalnya, dia ingin melakukan semacam warning
bahwa apa yang dilakukan oleh Sambo dengan menghubungi, dia datang loh ke Kapolri, dia datang ke Kompolnas, dia datang pun. Nah, komunikasi itu kalau berhasil kemarin, maka kita tidak bisa mengungkapkan ini. Tapi karena komunikasi kepada DPR itu nggak ada, akhirnya kita pun bisa meminta Pak Kapolri untuk bersikap tegas membongkar kasus ini seterang-terangnya. Nah, termasuk juga aliran dana ya. Ternyata tadi Pak Mas Sugeng mengatakan bahwa itu adalah keselip lidah aja. Saya tidak mengatakan itu, tapi karena publik menyangka, oh ya DPR diam karena sudah dapat bagian. Iya benar. Ya kan? Nah, dugaan itu kita klarifikasi. Jangan-jangan iya, tapi ternyata Pak Sugeng mengatakan saya tidak mengungkapkan itu, saya klarifikasi bahwa tidak ada ucapan itu. Dan kita cek juga apakah ada yang menghubungi Pak Sugeng atau ada yang mungkin tahu aliran dana. Dia bilang saya nggak tahu dan tidak ada. Jadi berarti belum ada nama yang dikantongi, siapa yang dihubungi itu nggak ada sama sekali nama-nama anggota Iya, DPR. dan memang tidak ada. Memang tidak ada. Yang kita lakukan hari ini, ketika klarifikasi tadi selesai, kita menghormati kehadiran Pak Mahfud MD di MKD dan juga IPW. Nah, kita justru mendapatkan informasi bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh Polri itu juga bantuan dari suara Pak Mahfud, netizen, termasuk IPW. IPW misalnya tanggal 11 Juli dia udah ngomong satu bentuk yang namanya PGF. Lalu dibentukkan tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri. Lalu dia bilang ini ada kejanggalan, benar aja ada kejanggalan. Lalu dia bilang otopsi ulang. Akhirnya ada otopsi ulang. Nah, dia katakan lagi Putri juga harus tersangkakan, dan banyak hal yang membuat pentingnya suara di luar institusi Polri ini untuk mendukung agar Polri betul-betul bekerja. Makanya di headline-nya Kompas hari ini kalimatnya jelas, mau ikut Polri atau keluar. Nah, itu adalah warning bagi siapapun yang akan menodai, mencemari institusi Polri seperti itu. Dan sekali lagi saya menulis di Twitter saya, hari ini saya bahagia karena saya bertemu pejuang-pejuang. Indonesia itu tidak kekurangan pejuang kemanusiaan yang akan bersuara dengan nuraninya. Ada Mahfud MD, ada Sugeng IPW, ada Kamarudin, yang pengacaranya keluarga, ada Lipa, yang mantan Baradae, termasuk juga ayahnya Joshua. Saya lihat keluarganya almarhum Joshua itu pinter-pinter. Dia keluarga guru, ayahnya seorang petani, tapi cara dia berpikir itu menunjukkan kecerdasan orang tua dan orang tua yang melindungi anaknya. Jadi bukan persoalan Joshua udah meninggal aja, ini membuka tabir bahwa orang bisa menggugat keadilan. Kamal Pertid ini datang ke Jambi untuk bertemu ayahnya Joshua termasuk ibunya, karena jujur saya sebagai anggota DPR, saya sebagai ketua kerabat Tanah Air mengucapkan rasa salut dan hormat kepada keluarga Joshua, baik ayahnya, ibunya, adiknya, terus juga siapa yang motoin dengan detail ketika itu Sambo masih di atas angin, tapi karena ada yang nyuting kejanggalan-kejanggalan itu lalu itu dipergunakan oleh Pak Bang Kamarudin, itu akhirnya muncul. Saya lagi ini adalah harapan ya bahwa sekencang apapun kebohongan itu berlari, tetap aja kejujuran, keadilan akan bisa menemukannya. Jalan. Pak, nah, enggak, Bapak bilang tadi bangga tentang nama-nama yang tadi pejuang kemanusiaan. Enggak kepengen Pak, salah satu pejuang itu adalah anggota DPR RI gitu loh Pak, yang memang itu notabene Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya mewakili rakyat kecil, tapi dari nama-nama yang Bapak sebutkan tadi itu nggak ada Pak. Apa ada ketakutan? Jujur kita ini masyarakat awam dan netizen juga, kalau kita baca komennya, udah deh kita nggak percaya sama anggota DPR RI, nggak usah lah kalau kita orang susah mengadu ke sana. Apa memang cara kerja DPR RI itu seperti polisi India tuh Pak, muncul di belakang, udah terbuka? Bukankah harusnya Pak ya, layaknya disitulah tempat kita mengadu. Kalau kita ada masalah, ya kita ke Dewan Perwakilan kita. Apa karena kasus Sambo, karena jenderal, sehingga kalian nanti dulu melihat perkembangan dulu baru muncul. Gimana sih Pak? Boleh nggak kita tahu nih Pak? Ini karena netizen tuh Pak jujur semua kan, saya baca tuh Pak.
netizen itu ngomong udah ya artinya ini sebenarnya momen loh Pak, bukan hanya momen polisi, momen DPR RI untuk menunjukkan dirinya bahwa saya benar di kasus ini peduli terhadap orang kecil, karena brigadir itu pangkatnya paling bawah loh Pak, ya kan? Ini kita identikkan rakyat yang paling kecil dengan bukan brigadir, iya Baradae pangkatnya paling kecil, dan juga Joshua itu ibaratnya kecil melawan sesuatu yang hebat, gajah. Nah, gitu gimana Pak tanggapannya? Ini dari netizen ini Pak. Iya, kita tahu ya bagaimana publik itu selalu menilai DPR, dan itu sebenarnya suara Iwan Fals yang lama, seolah DPR itu datang, duduk dan duit, gitu ya. Tapi satu hal yang lupa, bahwa DPR bekerja atas dasar konstitusi. Kita tidak ingin menjadi pahlawan yang hanya teriak demi kepentingan. Kita ingin semua persoalan itu diurai dengan baik berdasarkan konstitusi, tidak atas asumsi, apalagi emosi. Sehingga ketika orang menuduh diam, kita sebenarnya tidak diam. Kita bekerja. Komisi 3 sudah dibilang kok bekerja dalam diam. Siapa tuh ada anggota Komisi 3? Benar Pak? Bukan bekerja dalam diam, sebenarnya kita bekerja atas nilai-nilai jalur-jalur konstitusional. Kita panggil Kapolri, kita panggil Pak Mahfud MD, kita urut menjadi sebuah ini sehingga publik mendapatkan sebuah penjelasan yang utuh. Kita kan hari ini masuk kepada zaman post-trust, di mana orang lebih percaya asumsi, dugaan, bahkan caci maki, sehingga kita ujuk-ujuk aja langsung menyalahkan seseorang yang belum tentu salah. Kita pun harus menunggu sidang kode etik, kita pun menunggu fakta-fakta di pengadilan. Nah, satu hal yang ingin saya katakan bahwa tentu DPR berterima kasih atas suara dari netizen dan lain sebagainya. Tetapi DPR adalah lembaga yang sangat penting untuk membereskan persoalan rakyat. Jadi seharusnya orang-orang yang mau membereskan rakyat masuk DPR dong, jadi caleg dan jadi gitu. Jadi jangan hanya sekedar tangan tuh buat Bapak ngomong-ngomong di pinggir, tapi dia tidak berani ikut bertarung memperjuangkan negeri ini gitu. Walaupun perlu ada, saya salut kemarin tadi itu Ketua IPW Mas Sugeng, dia bilang udah deh Kang Maman aja yang di DPR, biar saya di jalanan mengawal. Nah ya, itu yang menarik juga, karena DPR bisa kuat justru karena ada civil society yang kuat, yang memberikan masukan, fakta, data, teori, sehingga kita mengucapkan terima kasih. Banyak undang-undang yang kita lahirkan justru lewat perjuangan civil society, lewat perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang nyinyir-nyinyir itu, pertanyaan saya, di mana? Dia nulis apa? Dia memberikan sumbangsi apa untuk undang-undang dan lain sebagainya. Sehingga pilihannya, kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, persiapkanlah di pemilu 2024, masuklah di partai-partai politik, jadilah anggota DPR, kayak gitu. Baru terasa bahwa hidup bernegara itu tidak sekedar berdasarkan emosional, tidak hanya berdasarkan kita pingin memperbaiki sekejap mata. Ada proses, ada tahapan yang harus dilalui. Sebuah kebaikan harus dengan nilai kebenaran. Kebenaran harus dilakukan dengan cara yang baik, dan itu akan berakhir dengan indah. Jadi kalau ada orang yang ingin tegakkan kebenaran tapi dengan cara tidak baik, itu tidak akan benar. Nah itu mungkin memang bisa seperti itu kalau dia di luar kali ya Pak, di luar dari pemerintahan. Memang kalau DPR RI memang bergeraknya harus melalui yang tadi seperti Bapak bilang. Iya, kita panggil ya. Kita panggil tuh Kapolri, disuruh jelasin. Dan Kapolri, lihat aja DPR itu yang periode-periode sekarang itu sudah sangat terbuka. Sidangnya dibuka, Anda bisa mendengar kami ngomong apa dan lain sebagainya, termasuk tiba-tiba ada suara keluar saya waktu sidang di komisi. Nah itu gimana tuh Pak? Suara handphone Bapak? Saya bukan komisi 3. Oh iya. Nah, kalau itu sih sebenarnya waktu ada teman saya, dia lagi ngomong. Siapa itu Pak? Kenapa? Siapa? Handphone atau memang dia bilang saya? Bukan. Jadi ada seorang teman saya juga tuh, sama-sama di MKD, lagi ngomong. Tiba-tiba teman sebelahnya teleponan sama istrinya. Istrinya bilang saya. Tapi lumayan lah, jadi tidak tegang. Jadi ya benar-benar. Jadi tidak. Itu menarik sih Pak. Saya karena ada hal yang menarik di kasus ini. Tadi Mas Sugeng dari IPW cerita soal panggilan Dinda Kanda. Itu yang membuat dia emosi. Jadi
dia tiba-tiba di Komisi 3 pun ada saya di handphone yang terdengar seruangan. Jadi menurut saya negeri ini memang Ada joke ya. di tengah kekalutan kita menghadapi pesimisme seperti ini selalu ada angin segar, baik angin segar humor atau angin segar itu tadi. Kalau kita tidak ada kasus Sambo ini, kita tidak mengenal Kamarudin, kita tidak mengenal ada ayahnya si Joshua, tidak mengenal ada Dolipat, tidak mengenal ada Sugeng, ada Mahfud MD, kayak gitu. Jadi menurut saya, jadi menurut Bapak ada nggak mereka memanfaatkan momen? enggak juga. Jadi Indonesia itu selalu dimenangkan atau diselamatkan oleh Tuhan justru oleh momen. Momen ya. Oleh momen, misalnya kita nggak tahu nih setelah Soekarno siapa, tiba-tiba ada momen muncullah ada reformasi, siapa yang muncul, tiba-tiba ada momen keluarlah Gus Dur. Jadi selalu ada momen gitu. Jadi menurut saya jangan sekali-kali kita pesimis, harus terus membangun optimisme kita bahwa ini cara Tuhan untuk memperbaiki institusi Polri. Ketika rekayasa yang dibuat begitu dahsyat dan rapi itu diambrolkan, dihancurkan oleh kecerdasan keluarga Joshua dan oleh pengakuan dari Baradae, kayak gitu. Nah, Pak, menurut Bapak pantas nggak, kan ada tuh lawyernya Pak Kamarudin bilang, pantasnya diberikan tanda jasa untuk almarhum, diberikan rumah itu yang kejadian itu dijadikan museum. Gimana menurut Bapak? Saya setuju ya. Jadi sekali lagi saya justru ingin apresiasi orang-orang yang muncul membela kasus ini. Saya salut ke Bang Kamarudin lah. Seperti itu, dia berani dan lain sebagainya. Tapi yang paling saya salut justru keluarga ya. Dari awal kejanggalan itu justru direkam dengan baik oleh keluarga. Lalu dia keluarin pas ketika ada skenario itu. Dikeluarin sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dan keren. Jadi sekali lagi saya salut. Semuanya kayaknya Pak, keluarganya ngeluarin sedikit-sedikit, Pak Mahfud ngeluarin sedikit-sedikit, semuanya sedikit-sedikit sehingga ini karena dia panjang tahu, banget Pak. Karena dia berbulan-bulan tahu ada kejanggalan itu dari tanggal 11, lalu tanggal 13, lalu terus aja. Nah ini sebenarnya kemenangan juga dia suara publik bahwa kita jangan terus-menerus menyalahkan mafia kalau kita tidak berani melawan.